Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ IPS hari ini tentang lembaga ekonomi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan fungsi dan macam-macam lembaga ekonomi serta mampu membuat laporan secara sederhana. Mari simak pembelajaran berikut. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan tercapainya kebutuhan hidup masyarakat. Adapun fungsi dari lembaga ekonomi yang pertama, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Yang kedua, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang ketiga, memberi pedoman tentang tata cara pengupahan. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keenam, memberi identitas diri bagi masyarakat. Dan yang ketujuh, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Peta konsep dari lembaga ekonomi di Indonesia bisa kalian lihat. Jadi lembaga-lembaga ekonomi itu terdiri dari badan usaha dan perusahaan. Sedangkan badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan memberi laba atau memberi layanan pada masyarakat. Contoh badan usaha yaitu koperasi, BUMN atau badan usaha milik negara, dan yang ketiga BUMS atau badan usaha milik swasta. Sedangkan perusahaan bergerak di bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang industri, bidang peternakan, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Ya, itulah lembaga-lembaga ekonomi yang ada di Indonesia. Dan akan kita bahas satu persatu. Adapun koperasi, menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ya, yang kita pelajari koperasi ini adalah landasan, azas, dan tujuan. Sedangkan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ya, jadi koperasi itu berlandasan atas azas kekeluargaan. Adapun tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila. Jadi koperasi itu juga berperan sebagai penggerak ekonomi bagi rakyat Indonesia. Fungsi dan peran koperasi membangun, yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku
gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Itulah fungsi dan beberapa peran koperasi. Selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Ya, yang kita ketahui bersama, BUMN adalah pengertiannya badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah. Dan tujuan dari BUMN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Macam-macam BUMN. Yang pertama, persero atau perseroan terbatas. BUMN ini yang terbentuk dari perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya milik negara. Tujuan utama dari PT adalah mengejar keuntungan. Yang kedua, perseroan terbuka. Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang ketiga, perum atau perusahaan umum. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Bisa kalian lihat contoh macam-macam BUMN. Contohnya ada PLN, Pertamina, PT KAI. Ya, bisa kalian lihat di sini beberapa contoh dari macam-macam BUMN. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh adalah perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang pengusaha. Dan pengusaha bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan risiko kerugian yang dihadapi dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, contoh BUMS adalah firma, yaitu perusahaan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan perusahaan dan modal ditanggung bersama oleh para anggota. Yang ketiga, contoh BUMS adalah persekutuan komanditer atau CV atau CV, perusahaan perseorangan yang didirikan dua orang atau lebih. Yang keempat, contoh BUMS adalah perseroan terbatas, perusahaan persekutuan untuk menjalankan usaha dengan modal yang terdiri atas beberapa saham atau sero. Pemegang saham dalam PT disebut persero dan keuntungan yang diperoleh persero disebut dividen. Dan tanggung jawab persero tergantung pada jumlah modal yang disetor. Selanjutnya, perseroan terbatas. Organisasi dalam PT terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, rapat umum pemegang saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan bertugas mengevaluasi pelaksanaan serta menentukan arah kelangsungan perusahaan. Yang kedua, direktur atau direksi. Orang yang ditunjuk berdasarkan rapat umum pemegang saham untuk memimpin usaha
perusahaan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Beberapa orang dari pemegang saham yang diangkat dan dihentikan oleh rapat umum pemegang saham sebagai Dewan Pengawas Perusahaan. PT Perseroan Terbatas terdiri dari PT terbuka dan PT tertutup. PT terbuka adalah perseroan terbatas dengan setiap orang memiliki kesempatan untuk turut serta dalam menanamkan modal dengan cara membeli saham. Sedangkan PT tertutup perseroan terbatas yang saham perusahaannya tidak diperjualbelikan. Perusahaan berdasarkan sektornya dikelompokkan menjadi perusahaan ekstraktif, agraris, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa. Pengertian dari perusahaan ekstraktif yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pemanfaatan kekayaan alam secara langsung seperti pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, perusahaan agraris bergerak pada bidang pengolahan lapisan bumi paling atas untuk diambil manfaatnya, misalnya pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Yang ketiga, peternakan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, perusahaan sapi perah atau sapi potong. Yang keempat, perusahaan industri bergerak dalam bidang pengolahan, perakitan, perbaikan, menciptakan barang kebutuhan manusia dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh, industri mobil, industri sepatu, dan lain-lain. Yang kelima, perdagangan, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdistribusian dan transaksi barang-barang dari produsen kepada konsumen. Contoh, perdagangan pakaian, alat rumah tangga, perdagangan alat elektronik. Yang keenam, jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyajian secara produksi yang bukan berbentuk benda, melainkan dalam bentuk jasa. Contoh, perusahaan transportasi, kereta api, dan perhotelan. Perusahaan merupakan unit pelaksanaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita telah selesai. Tetap semangat belajar, stay di rumah atau stay at home, dan selalu disiplin dalam memakai masker jika bepergian keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.